أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Kepada yang kami hormati para habaib, anak cucu darah daging baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada guru kita bersama Ad-Da'i ilallah Sayyiduna Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid mata'anallahu biduli hayati syarifah, dan juga kepada akhina Al-Karim Sayyid Ali An-Nagib Al-Hamid mata'anallahu biduli hayati syarifah, dan juga kepada para asatid dan juga sesepuh yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu karena keterbatasan kami, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Maha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu Tuhan semesta alam, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana karenanya telah memberikan nikmat dan anugerahnya, dan juga alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang kami hormati, berbicara tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai mukmin yang baik selayaknya kita senantiasa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diekspresikan dengan berbagai hal, dengan banyak hal. Semisal contoh, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota tubuh, dan masih banyak lagi cara-cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, maka kita harus meyakini dan mengetahui bahwa seluruh nikmat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan dalam kitab Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan adapun nikmat yang ada pada kalian maka dari Allah, faminallah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini itu. Kemudian hadirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Maka bagaimana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan nikmat kemudian dia mengucapkan alhamdulillah kecuali dia telah menunaikan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak membaca alhamdulillah, perbanyak mengucap alhamdulillah. Akhiri segala kebaikan dengan mengucap alhamdulillah. Seperti semisal setelah makan membaca alhamdulillah, setelah minum alhamdulillah, maka insyaallah kita tergolong orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin, bersyukur dengan anggota tubuh, dengan anggota badan kita, seluruh anggota badan. Maka bagaimana bersyukur dengan anggota badan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anggota badan ialah mengerahkan seluruh anggota tubuh untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita lakukan sekarang, alhamdulillah Allah taala gerakkan anggota tubuh kita untuk hadir di majelis yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin.
Hadirin, karena memang nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh banyak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak dapat menentukan jumlahnya, karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, berbicara tentang nikmat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibullahu lima yakhdhukum bihi min ni'amihi wa ahibuni li hubbillah wa ahibu ahla baiti li hubbi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibullahu lima yakhdhukum bihi min ni'amihi." Cintailah Allah karena nikmat yang telah diberikan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, ahibuni li hubbillah, dan cintailah aku, kata Rasulullah, sebagaimana kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, wa ahibu ahla baiti li hubbi, dan cintailah ahli baitku sebagaimana kalian cinta kepadaku. Hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk cinta kepada Allah karena nikmat yang telah diberikan. Kemudian kita juga disuruh untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Kemudian kita juga diperintahkan untuk cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mata rantai mahabbah yang tidak bisa terputus. Hadirin, ketika kita sudah cinta kepada Allah, maka kita juga harus cinta kepada Nabi Muhammad. Dan ketika kita sudah cinta keduanya, maka kita juga harus cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahli bait adalah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait adalah anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahli bait adalah zuriyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal sekarang sebagai para habaib, para sayyid, para syarif dan lain sebagainya. Mereka adalah ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta kepada mereka adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah keharusan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, ya ahla baiti Rasulillah, hubbukum fardun minallahi fil Qur'ani anzalahu. Beliau Imam Asy-Syafi'i berkata, ya ahla baiti Rasulillah, wahai anak cucu Nabi Muhammad, wahai keluarga Nabi Muhammad, hubbukum, cinta kepada kalian, fardun, wajib, adalah sebuah kewajiban, minallahi fil Qur'ani anzalahu, dari Allah yang ada di dalam Al-Quran yang telah diturunkannya. Hadza imam besar, Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang tidak kenal Imam Asy-Syafi'i? Beliau imam besar yang madhabnya kita anut. Beliau saja mengatakan wajib untuk cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam diri mereka, di dalam diri ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat zatul Muhammadiyah. Di dalam diri ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat zatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak boleh memandang mereka dengan pandangan basariyah, karena memang di dalam diri mereka terdapat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senantiasa cinta kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang senantiasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang senantiasa cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami tutup, hadirin, mohon minta hadiah Fatihah untuk sahabat kami Sayyid Muhammad Faiz bin Alwi Al-Attas yang sekarang masih dalam proses penyembuhan. Semoga Allah Ta'ala percepat proses penyembuhannya sehingga bisa berkumpul bersama kami kembali. Amin amin ya rabbal alamin. Wala hadini ya waglini dan salamin bijahi sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam sirril.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madatikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Zat yang maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Bersyukur kepada Allah, Zat yang maha menutupi aib-aib hambanya. Dan juga salawat dan salam kepada sosok yang sebab beliau Allah menutupi aib-aib kita, yang sebab beliau Allah mengampuni dosa-dosa kita, Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kepada yang terhormat guru kita bersama, Adai ilallah Al-Habib Muhammad Reza bin Muhsin Al-Hamid, mata'anallah bituli hayati asyarifah, dan juga para sesepuh Karangasem yang semisal Ustadz Zahruddin, Pak Sobri dan Pak Ruhi dan Pak Ahmad dan yang lain-lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sungguh tidak mengurangi rasa hormat, rasa takdim al-fakir kepada beliau-beliau semuanya. Hadirin, hadirnya kita di majlis maulid semacam ini jangan sampai melupakan niat untuk menjaga hubungan baik dengan Nabi Muhammad SAW, yang mana hubungan baik dengan Nabi Muhammad berharap Allah menghidupkan akhlak-akhlak indah Nabi Muhammad pada diri dan hati kita. Amin amin ya rabbal alamin. Islam sangat mementingkan sebuah akhlak. Akhlak di dalam Islam sangat tinggi derajatnya, hadirin. Sebab akhlak seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Sebab akhlak seorang ayah bertanggung jawab atas keluarganya. Sebab akhlak seorang tetangga peduli dengan tetangga yang lainnya. Saking pentingnya akhlak, Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Bukti pentingnya sebuah akhlak terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna. Di dalam Al-Quran Allah memerintahkan untuk menghamba. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk menghamba kepada Allah. Dan setelah itu Allah memerintahkan kita semua untuk berakhlak baik, berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin. Ini adalah bukti bahwa pentingnya sebuah akhlak di dalam Islam. Allah menempatkan sebuah akhlak setelah penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kita kepada Zat yang Maha Tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini juga kita ketahui bahwa berakhlak kepada Allah juga harus diiringi dengan berakhlak kepada hamba-hamba Allah. Sungguh tidak sempurna
akhlak kita kepada Allah, manakala tidak dibarengi pula dengan akhlak kita dengan hamba-hamba Allah. Keduanya harus berjalan beriringan hadirin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kepada Allah dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan buruk kalian dengan kebaikan. Niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan yang telah engkau lakukan. Dan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bermasyarakatlah, bergaullah dengan akhlak yang baik. Perintah Rasulullah SAW untuk takut kepada Allah, untuk berakhlak kepada Allah, untuk berhubungan baik dengan Allah. Rasulullah sambung dengan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rasulullah menyambungnya dengan bergaullah, berakhlak, bergaullah, bermasyarakatlah, bersosialisasilah dengan akhlak yang baik. Bahwasanya ini penegasan dari Rasulullah bahwa keduanya harus berjalan dengan seimbang, antara akhlak kepada Allah dan akhlak kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Al-Fakir dengar dari sebuah kisah yang pernah Guru Mulia Al-Habib Reza sampaikan, bahwasanya ada seorang wanita nakal pulang dari transaksinya, menjajakan jasanya. Wanita ini menyingkirkan sebuah batu dengan membawa niat bahwasanya peduli terhadap, khawatir terhadap orang yang lain yang akan melewati tempat ini, maka wanita ini menyingkirkan batu tersebut. Dari penyingkiran batu tersebut, wanita ini tidak disia-siakan oleh Allah. Allah beri taufik beliau untuk bertaubat kepada Allah dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Begitulah sebuah akhlak. Di dalam akhlak ada pengampunan Allah. Di dalam akhlak ada pengangkatan derajat. Di dalam akhlak ada rahmat Allah. Di dalam akhlak ada keselamatan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at-tajiru al-aminu as-saduqu al-muslimu ma'a syuhada'i yaumal qiyamah. Seorang pedagang yang memiliki akhlak kejujuran, yang memiliki akhlak dapat dipercaya, dan dia beragama muslim, dia kelak di akhirat akan dibersamakan. Bersama siapa? Bersama para syuhada, bersama di belakang barisan Sayyidina Hamzah. Masya Allah, mereka orang-orang yang bergelut di pasar, yang bergelut di jalan, mereka kelak apabila dagangannya dengan akhlak, maka mereka semua akan dibersamakan di belakang barisan para syuhada'i. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Al-Fakir. Mohon maaf, mohon halal apabila ada kata-kata yang tidak sopan dan terkesan menggurui. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.